Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Egi Sofiana. Seperti biasa Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau ngecek isi kulkas ya Bunda, karena isi kulkasnya mungkin sudah habis. Kemarin saya tidak bisa upload video karena kena migrain Bunda, dan hari ini baru bisa beraktivitas ya. Nggak tahu Bunda kenapa saya bisa kena migrain. Berarti ini 2 kali saya kena migrain. Yang pertama kalinya saya di tahun 2022 itu saya kena migrain baru pertama kali, dan ini terulang lagi, dan saya nggak tahu faktor apa yang bisa saya kena migrain gitu. Nggak tahu itu dari faktor asam lambung saya atau mungkin silinder ya, mata saya kan silinder, cuma saya memang nggak pakai kacamata Bunda, karena memang nggak pede aja gitu, padahal harus sudah pakai kacamata, atau memang dari gigi saya yang ada yang lubang, itu juga nggak tahu ya. Tapi memang sakitnya luar biasa Bunda, sampai-sampai nggak bisa beraktivitas gitu. Masih mending kalau flu masih bisa saya paksa untuk beraktivitas ya, tapi ini sama sekali nggak bisa aktivitas, cuma tiduran aja. Tapi alhamdulillah kemarin sudah berobat dan ini sudah membaik, dan saya mulai beraktivitas kembali dengan pertama mau bersihin kulkas karena isi kulkasnya sudah kosong ya, terus berantakan juga, dan saya mau cek masih ada sisa sayur atau enggak, karena saya belum ke pasar juga. Nanti kalau masih ada sisa sayur saya habiskan dulu, besok baru kita belanja ke pasar ya. Sambil saya beresin kulkas, saya mau sharing sedikit ya Bunda tentang kunci hidup tenang dan bahagia. Kunci hidup tenang dan bahagia itu berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada pencapaian pribadi serta tujuan hidup kita ya. Pada dasarnya manusia itu kadang kurang bersyukur dengan pencapaian diri kita ya, yang akhirnya sering membandingkan dirinya dengan orang lain, yang akhirnya menimbulkan sifat iri hati dan dengki ya. Padahal kalau kita mudah bersyukur dengan semua pencapaian yang kita miliki sekarang, hidup kita itu akan tenang dan tidak stres ya memikirkan apa yang orang lain punya. Kadang kita juga lupa bersyukur dengan hal-hal yang kecil ya, seperti bisa bangun pagi, masih bisa diberi nafas, udara yang gratis ya tentunya ya oleh Allah, masih bisa makan walau lauknya sederhana, masih banyak orang di luar sana yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jerih payahnya ya, susah payahnya, dan mereka masih bersyukur tanpa harus membandingkan diri mereka dengan orang lain yang lebih dari mereka. Nyatanya mereka tanpa harus membandingkan diri mereka dengan orang lain bisa hidup bahagia dengan kesederhanaan mereka ya. Lalu kenapa kita masih saja sering membandingkan diri dengan orang lain? Padahal banyak hal yang sudah dipermudah ya sama Allah untuk kita dapatkan, dan untuk mencapai tujuan yang kita impikan sudah kita miliki, yang mungkin orang lain itu pengen ya seperti kita juga. Tapi nyatanya kita masih membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Coba tanya pada hati kecil kita ya Bunda, apa ada yang salah dengan diri kita? Sejatinya manusia memang tidak ada puasnya ya. Misalnya kita sudah punya sepeda, pasti pengen punya motor gitu ya. Sudah punya motor, pengen punya mobil, sudah punya mobil, pengen punya mobil yang lebih bagus lagi, yang lebih baru lagi. Nah, ini yang kadang membuat kita ini susah untuk bersyukur ya. Sebaiknya kita itu syukuri apa saja yang sudah kita punya ya Bunda. Cobalah untuk hidup lebih tenang dengan apa yang kita miliki sekarang ya. Kita syukuri saja yang sudah kita miliki sekarang ya. Kita tidak mungkin bisa memiliki sesuatu yang kita tidak mampu ya. Kalau kita mampunya di level 10 ya sudah, nikmati saja level 10, jangan sampai kita itu pengen yang level lebih tinggi lagi ya. Pencapaian itu bisa kita capai dengan
kerja keras kita ya. Tapi kalau kita misalnya membandingkan diri kita, akhirnya yang ada kita itu terobsesi dan kita itu seringkali kurang bersyukur. Yang harusnya sudah kita cukup dengan 10, kita pengen minta 100. Nah, ini yang sulit kadang kita untuk kontrol ya Bunda. Konteks bahagia itu sebenarnya sederhana ya, tidak harus mempunyai segalanya. Tapi hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan tentunya keluarga yang bahagia ya. Makanya jangan pernah membandingkan diri kita itu dengan orang lain, karena bahagia itu kan sederhana dan tidak harus memiliki segalanya. Kita bisa ciptakan bahagia dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya berkumpul bersama keluarga, ngobrol-ngobrol sama anak dan suami, terus bisa jalan-jalan ya. Jalan-jalannya nggak usah ke tempat-tempat yang mewah, jalan-jalan santai saja, mungkin keliling kompleks gitu ya. Itu sudah menunjukkan kebahagiaan yang sederhana ya. Makan sederhana, yang penting sehat. Bangun tidur, bisa menghirup udara yang segar, menikmati matahari yang hangat ya. Kita jalan-jalan pagi gitu kan sambil lihat pemandangan di sekitar. Itu bahagianya luar biasa bagi orang yang benar-benar bersyukur ya tentang makna hidup ya. Kadang orang itu terobsesi dengan segalanya ya, sampai-sampai melupakan hal-hal kecil yang membuat kita itu bahagia. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Pencapaian orang itu berbeda-beda ya Bunda. Kadang ada yang lebih cepat, kadang ada yang lambat, kadang ada yang slow gitu ya. Jadi jangan disamakan ya pencapaian kita dengan orang lain, agar kita itu bisa bersyukur, agar kita itu mudah bersyukur. Yang namanya hidup itu roda pasti berputar ya Bunda. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya juga kita di atas. Yang penting kita itu jangan sampai membandingkan diri kita dengan orang lain. Nikmati saja prosesnya, nikmati saja alurnya ya Bunda. Semua yang ada di dunia ini sudah ada yang mengatur ya Bunda. Kita tinggal menjalaninya saja dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita punyai, tanpa harus membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ada kalau kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak bersyukur, kita tidak menikmati hidup ya, karena kita memikirkan apa yang orang lain punya, padahal kita seharusnya menikmati yang kita punya ya. Karena kalau kita selalu memikirkan apa yang orang punya, yang ada kita itu stres dan selalu berambisi bagaimana saya harus seperti mereka. Itu yang membuat kita itu tidak bahagia ya Bunda. Jadi bahagia itu sederhana Bunda, tanpa harus membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita harus fokus pada tujuan hidup kita ya. Nah, itu kunci hidup tenang dan bahagia ya Bunda. Semoga video saya bermanfaat dan menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.